Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa saudara, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan kasih Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi hari ini. Berkati dan pimpinlah kami Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan sekaligus penuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Mazmur pasal 108 ayat yang ke-14 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak lawan kita. Demikian jauh pembacaan kita pagi hari ini saudara. Topik perenungan kita pagi hari ini adalah dengar dan ikutlah Dia. Itu yang akan kita renungkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika seekor semut hendak menyeberang sebuah jembatan yang panjang yang membentang di sebuah sungai yang lebar dan besar. Sebelum si semut ini saudara menyeberang di jembatan itu, ia berdiri di ujung jembatan itu sambil memandang jauh ke ujung jembatan yang ada di seberangnya. Lalu ia melihat panjangnya jembatan itu. Ia mulai gelisah karena ia mulai berpikir, saudara, kira-kira berapa lamalah aku akan menyeberangi jembatan yang begitu panjangnya. Dan tiba-tiba juga ia menoleh ke bawah jembatan itu, dan ia melihat bentangan sungai yang luas dan airnya yang mengalir begitu deras. Lalu ia mulai merasa takut dan berpikir, kalau angin tiba-tiba bertiup dan menerbangkannya, dia akan jatuh ke sungai itu dan dia pasti akan hanyut binasa. Melihat situasi itu saudara, si semut ini menjadi sangat ketakutan dan tidak berani lagi dia untuk melangkah untuk menyeberang jembatan itu. Lalu ketika si semut itu sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba juga seekor gajah besar datang yang hendak juga menyeberang di jembatan tersebut. Namun sebelum gajah ini menyeberang, dia juga berhenti di ujung jembatan itu sambil memperhatikan sekelilingnya. Lalu tiba-tiba dia melihat si semut yang sedang merenung ketakutan itu. Lalu sang gajah menyapanya dan berkata, "Hai semut sobatku, mengapa engkau kelihatan sangat gelisah? Mengapa engkau kelihatan sangat ketakutan? Apa yang sedang engkau pikirkan?" kata gajah itu saudara kepada semut itu. Lalu mendengar sahutan gajah itu, semut menoleh kepada gajah itu dan menjelaskan segala persoalan yang sedang dihadapinya pada saat itu. Bahwa dia sedang gelisah, bahwa dia sedang ketakutan. Dia menjelaskan alasannya kepada gajah itu. Lalu setelah menyimak semua perkataan semut itu saudara, sang gajah pun merasa prihatin, dia juga begitu kasihan. Lalu gajah itu berkata kepada semut tersebut, dia katakan, "Sahabatku semut kecil, sesungguhnya persoalanmu itu tidaklah terlalu berat. Asal engkau mau mendengarkan apa kataku dan mau mengikut aku, maka persoalanmu itu akan segera selesai." Itulah yang dikatakan oleh gajah. Lalu mendengar itu saudara, si semut hampir tersinggung sebenarnya, karena dia merasa sepertinya si gajah ini meremehkan dia karena ia kecil. Tetapi karena semut itu rindu keluar dari persoalan yang membelenggunya pada saat itu, ia mulai membuka diri dan ia berkata, "Lalu apa yang harus aku lakukan gajah?" katanya. Si gajah pun berkata dengan lembut, dengan penuh kasih, dia katakan, "Marilah sahabatku, ikutlah aku. Kita akan sama-sama menyeberangi jembatan ini." Itu yang dikatakan oleh sang gajah kepada semut. Lalu si semut mau mendengar perkataan gajah itu,
dan dia mau mengikuti gajah itu saudara. Dia naik di badan gajah itu dan dia duduk tepat di dekat telinga gajah itu. Lalu mereka berdua sama-sama menyeberang jembatan yang panjang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu sesaat setelah mereka menyeberang, ya, gajah itu pun ya membawa semut di dalam tubuhnya sendiri. Mereka sudah ada di tengah jembatan itu tiba-tiba saudara. Sesaat sepertinya ya tidak terasalah perasaan sesemut. Mereka sudah ada di tengah jembatan itu. Dan si semut itu tiba-tiba berkata kepada sang gajah, "Gajah, berhenti dulu," dikatakan. "Betapa hebatnya ternyata kita," katanya. Ya. Lalu gajah katakan, "Kenapa kau katakan seperti itu? Cobalah lihat. Ternyata jembatan yang besar dan panjang ini bisa kita goyang bersama." Luar biasa, kata semut itu saudara. Lalu gajah berkata dengan senyumnya, "Oh, itu belum seberapa. Karena engkau pasti lihat sebentar lagi kita akan tiba di seberang." Itu yang dikatakan oleh gajah saudara. Dan memang benar, tidak berapa lama lagi dan hanya beberapa langkah saudara, gajah berlari melangkah. Kemudian mereka pun tiba di seberang dengan selamat dan penuh dengan sukacita. Begitu kagetnya semut melihat, karena tanpa terasa ternyata mereka sudah ada di seberang jembatan itu. Melihat semua yang terjadi itu saudara, si semut pun akhirnya sadar dan dia kagum begitu luar biasa. Dia juga dengan sangat bersukacita mengucapkan rasa terima kasihnya kepada gajah sahabat besarnya itu saudara, yang sudah membuktikan kepada dirinya sebagai penolong yang sungguh-sungguh terbukti dapat membantu dirinya mengatasi segala perkara yang menakutkan, segala persoalan yang sudah yang membuat dia hampir tidak mau bisa melangkah lagi. Tetapi dengan pertolongan sahabatnya yang besar itu, yang baik hati itu, sekejap saja masalah itu bisa mereka lewati, sekejap saja persoalan itu bisa mereka lalui. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya betapa banyak dari kita, mungkin dari saudara yang mendengarkan renungan ini saat ini, yang berperilaku seperti semut kecil ini dalam kehidupan ini saudara. Yang sering diperhadapkan dengan berbagai-bagai persoalan kehidupan yang mengkhawatirkan. Persoalan kehidupan yang membuat kita seperti hidup dalam ketakutan, kecemasan. Akhirnya kita tidak sanggup untuk melangkah lagi. Tidak ada keberanian, tidak ada kekuatan untuk maju lagi dalam kehidupan ini saudara. Ya, oleh karena itu lewat renungan pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa ternyata kita masih memiliki Tuhan sahabat yang sejati bagi kita. Tuhan yang begitu selalu mengasihi kita, yang selalu mau peduli dengan kehidupan kita, yang selalu mau melihat setiap persoalan kehidupan kita. Itu yang kita syukuri pada pagi hari ini. Asal kita mau mendengarkan suara Tuhan saudara. Pagi hari ini kesempatan bagi setiap saya dan saudara, Tuhan berbicara kepada kita. Jika lelah saudara saat ini merasa hidupmu dalam ketakutan, hidupmu dalam kebimbangan, hidupmu dalam kecemasan, hidupmu seperti tidak bisa melangkah maju lagi karena beratnya beban pergumulan kehidupan. Ingat saudara, pagi ini Tuhan berbicara kepadamu. Tuhan katakan kepada saya dan saudara, apa yang sedang engkau pikirkan sahabatku? Jika engkau mau mendengarkan aku dan engkau mau mengikut aku, maka persoalanmu itu akan kita hadapi bersama. Itu yang Tuhan ingin katakan kepada kita saat ini saudara. Itu sebabnya firman Tuhan pagi ini sebagai penuntun bagi kita dikatakan, ya, dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab apa saudara? Sebab Ia sendiri menginjak-injak lawan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saudara. Saya tidak tahu persoalan apa yang sedang membelenggu kehidupanmu saat ini. Saya tidak tahu apa yang sedang menakutkan dalam kehidupanmu. Apakah itu persoalan rumah tangga, apakah itu persoalan ekonomi, pekerjaan, anak-anak, sakit penyakit. Saya tidak tahu saudara. Tetapi yakinlah Tuhan melihat hidupmu saat ini dan Tuhan menyapa engkau dan berkata, dengarkan aku, mari ikut aku, maka semua persoalanmu akan dilalui. Maka persoalanmu akan dilewatkan oleh Tuhan, diurus oleh Tuhan. Itu yang kita dapatkan pagi hari ini. Kalau gajah ini saudara mampu membuktikan dirinya sebagai hewan yang kuat perkasa, dapat menggoyang segala persoalan-persoalan dihadapi oleh semut sahabat kecilnya itu, saya percaya saudara, Tuhan masih lebih hebat daripada itu. Dengan Allah kita akan melakukan perkara gagah perkasa.
Itu yang perlu kita pegang di sini. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangkitlah. Kalaupun engkau sedang terpuruk, engkau sedang jatuh, engkau sedang termenung, mari engkau bangkit kembali. Pandang Tuhan, dengarkan suara Tuhan, ikut Tuhan dengan benar. Maka dengan campur tangan Tuhan, hari ini engkau akan diberi kelegaan. Hari ini engkau akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Itu yang kita dapatkan, saudara. Mari kita berdoa memohon kekuatan Tuhan, sehingga kita semua diteguhkan untuk menjadi pelaku dari kebenaran ini. Kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang menyapa kami lewat renungan kami pada pagi hari ini. Benar Tuhan, betapa sering kami diperhadapkan dengan persoalan-persoalan hidup yang menakutkan, yang mencemaskan, yang membuat kami tidak bisa melangkah maju dengan kekuatan apapun dalam diri kami. Tetapi kami bersyukur, pagi ini kami disapa Tuhan oleh kasih Tuhan. Kami percaya Engkau peduli dengan hidup kami. Lihatlah setiap persoalan hidup umat-Mu saat ini. Yang lemah Tuhan kuatkan mereka. Yang berduka cita Tuhan hiburkan mereka. Yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan kepada mereka. Ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang terbelenggu oleh karena sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon Tuhan, jamah semua kehidupan mereka yang dilanda oleh sakit penyakit itu. Baik yang sedang terbaring di rumah saat ini, yang sedang terbaring di rumah sakit, ataupun yang sedang terpapar oleh karena virus corona ini. Hamba mohon kepadamu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau menjamah kehidupan mereka, Engkau memulihkan mereka, menyembuhkan mereka saat ini. Ada anak Tuhan yang sedang terbelenggu dengan kuasa-kuasa kegelapan. Mari Tuhan Engkau tolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus biar mereka dilepaskan oleh Tuhan. Yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, hamba terus berdoa bagi mereka. Buka mereka Tuhan kesempatan mendapatkan pekerjaan yang baik itu, yang bisa menopang kehidupan mereka di hari ini. Juga yang sedang bergumul dalam pendidikan, anak-anak kami Tuhan, ada yang sedang bergumul untuk penyelesaian tahap akhir studinya. Tuhan tolonglah mereka sehingga mereka mendapatkan jalan terbuka untuk itu. Biar mereka dimudahkan semua urusannya. Juga anak-anak kami yang sedang sekolah di rumah, oleh karena dalam masa pandemik ini, beri mereka tetap semangat belajar, mampukan mereka untuk tetap giat dalam mengikuti pembelajaran mereka. Juga anak Tuhan yang sedang mencari jodoh, beri mereka jodoh yang baik. Yang sedang mengharapkan keturunan, berkati mereka Tuhan sehingga mereka sungguh berdapat memperoleh keturunan yang baik. Dan masih banyak anak-anak-Mu saat ini yang mengharapkan uluran tangan Tuhan. Ketika mereka mendengarkan doa ini, hadirlah dalam pergumulan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun kenyataan hidup yang mungkin saudara akan hadapi hari ini, saya hanya ingin berpesan, jadilah kuat, tetaplah semangat, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Dan kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.